Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lia di sini. Bu Lia yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng? Sudah mandi belum ya? Hari ini kita akan mulai pembelajaran kembali. Jadi, siapkan buku dan pensil kalian. Simak baik-baik penjelasan Ibu. Sekarang kita akan membahas tentang cara menemukan pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan. Apakah kalian tahu apa itu pokok pikiran? Ada yang tahu tidak? Anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Di kelas 4, ibu sudah pernah mengajarkan tentang pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah gagasan pokok. Atau pokok pikiran juga biasa kita kenal dengan ide pokok. Biasanya juga disebut gagasan utama. Nah, sama saja ketiga sebutan tersebut artinya sama. Nah, sekarang dalam pembelajaran sekarang ibu akan sering menyebut ide pokok atau gagasan utama. Jangan bingung ya anak-anak sekalian, semua sebutan tersebut artinya sama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Mari kita bahas secara kata per kata. Gagasan itu ide. Ide adalah pikiran. Terus dasar adalah awal atau pertama atau utama. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah paragraf, kalian harus menemukan kalimat utama atau ide pokok atau gagasan utama terlebih dahulu. Dalam membuat sebuah paragraf, kalian harus menemukan ide pokoknya terlebih dahulu, lalu temukan ide pokoknya terlebih dahulu, lalu baru kita dapat membuat kalimat utama. Dan dari kalimat utama kita bisa mengembangkan atau membuat kalimat pengembang atau paragraf pendukung begitu ya. Kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat. Nah, ada lebih dari 1. Nah, gabungan dari kalimat utama dan kalimat pengembang atau pendukung jadilah sebuah paragraf. Kita buat contohnya ya. Kita temukan ide pokoknya terlebih dahulu. Ide pokoknya adalah kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Lalu ide pokok itu kita sajikan dalam sebuah kalimat utama, yaitu organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Selanjutnya kita sajikan kalimat utama tersebut dengan beberapa kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Kalimat pengembangnya adalah alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, sudah menjadi sebuah paragraf bukan? Gampang kan anak-anak menentukan sebuah paragraf? Gampang dong, pasti bisa. Ibu yakin anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng insya Allah bisa. Jadi gagasan pokok itu atau ide pokok tersebut, kalimat utama tersebut tidak harus di awal kalimat, bisa juga di akhir kalimat. Seperti pembahasan kita di pembelajaran pertama ada paragraf deduktif dan induktif. Masih ingat kan? Ibu ulas kembali ya, diulas sedikit tentang kalimat utama agar kalian lebih ingat atau bisa mengingat kembali tentang pembelajaran yang telah lalu. Kalimat utama itu bisa di awal kalimat atau bisa juga di akhir kalimat. Atau bisa juga di awal kalimat dan dipertegas di akhir kalimat. Buah
paragraf yang mempunyai kalimat di awal kalimat disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang mempunyai kalimat utama berada di akhir paragraf disebut paragraf deduktif. Dan untuk paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Jadi paragraf itu bukan hanya dua jenis paragraf, tetapi ada tiga paragraf. Nah, sebutannya ya maksudnya. Jadi paragraf deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Diingat ya. Ibu ulangi ya, jadi paragraf itu ada tiga jenis menurut letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf deduktif adalah paragraf yang mempunyai kalimat utama berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang mempunyai kalimat utama berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Nah, sekarang sudah paham kan cara menentukan paragraf tersebut? Sudah diperjelas dan diulangi sama ibu. Insya Allah anak-anak ibu sudah bisa mengerti dan memahami apa itu paragraf dan letaknya. Dipelajari kembali ya dan diulang-ulang di rumah agar tidak mudah lupa. Dalam menentukan sebuah gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf, kita harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, kalimat utama tersebut terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Lalu, barulah kita bisa menemukan ide pokok atau gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Ide pokok dapat ditemukan di dalam teks tertulis ataupun teks lisan. Misal dalam teks tertulis dalam sebuah bacaan atau dalam sebuah cerita. Kalau dalam teks lisan dalam sebuah wawancara. Intinya anak-anak sekalian harus banyak membaca. Dengan membaca kalian jadi banyak tahu. Dengan membaca kalian mengerti banyak hal. Dan membaca itu adalah jendela dunia, gudangnya ilmu. Jadi jangan malas-malas untuk membaca. Bacalah apa saja, cerita, buku cerita, bacaan, buku majalah, ataupun apalagi buku pelajaran sekolah. Harus banyak membaca. Di dalam teks lisan ada wawancara. Contohnya ya, sudah pernahkah kalian wawancara? Sudah dong, dulu di kelas 4 ibu pernah menugaskan kalian untuk mewawancarai guru-guru yang ada di sekolah. Benar tidak? Ingat kan? Ketika kalian akan melakukan wawancara, harus memperhatikan beberapa hal. Seperti tujuan wawancara tersebut untuk apa? Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi, langkah-langkahnya yang pertama adalah 1. Untuk menentukan narasumber, orang yang akan kita wawancara. Yang kedua, menentukan waktu dan tempat wawancara. Yang ketiga, menyusun pertanyaan. Yang keempat, mempersiapkan alat. Dan yang kelima, jika kita bersama teman-teman kita dalam melakukan wawancara, sebaiknya kita membagi tugas. Nah, itulah cara dalam wawancara
Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan wawancara harus menentukan apa saja yang tadi setelah Ibu sebutkan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan mudah dipahami dan dimengerti dan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.